Koloid bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini, materinya adalah pembuatan koloid dan contoh penerapan koloid. Pembuatan koloid. Yang pertama dengan cara dispersi. Di sini partikel yang kasar, yang besar, dipecah menjadi partikel seukuran koloid. Bisa dengan cara dispersi mekanik, dispersi elektrolitik, dan peptisasi. Yang kedua dengan cara kondensasi, yaitu partikel larutan bergabung menjadi partikel koloid dengan cara reaksi kimia, dengan cara pertukaran pelarut atau penurunan kelarutan, dan pendinginan yang berlebihan. Ketiga, koloid asosiasi. Contohnya sabun dan deterjen. Nah, molekul sabun dengan zat aktif natrium stearat terdiri dari kepala yang bersifat polar atau hidrofilik yang larut dalam air dan ekornya bersifat non-polar atau hidrofobik, artinya tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak dan minyak. Nah, ini yang disebut dengan hidrofilik, ini yang hidrofobik ya. Nah, sebenarnya dia berbentuk misel seperti ini. Yang merah ini hidrofiliknya dan ekor satu lagi hidrofobik. Selanjutnya dispersi mekanik. Jadi partikel kasar digerus atau digiling menjadi partikel koloid. Contohnya belerang dan urea digerus dan diaduk dengan air membentuk hidrosol. Atau penggilingan kacang kedelai untuk membuat tahu. Itu adalah pengecilan ukuran. Pembuatan cat, bahan digerus sampai ukuran koloid dan didispersikan ke dalam medium pendispersi seperti air dan terpentin. Dispersi elektrolitik. Ini hanya untuk membuat sol logam. Prosesnya, logam dicelupkan ke dalam medium dispersi. Kedua ujung elektroda dialiri listrik. Buat logam yang timbul akibat terdispersi ke medium dan mengalami kondensasi menjadi koloid. Nah, ini contohnya membuat sol platina, emas dan perak. Nah, dua kawat dicelupkan ke dalam air dan diberikan tegangan tinggi, suhu yang tinggi, dan menyebabkan uap logam mengkondensasi dan membentuk partikel koloid. Selanjutnya peptisasi. Itu pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan ya dengan penambahan zat lain. Contohnya ya koloid aluminium hidroksida itu dengan cara menambahkan HCl ke dalam aluminium hidroksida atau AlOH3 kali. Yang berikut contohnya koloid besi hidroksida. Itu dengan cara menambahkan HCl ke dalam ferrihidroksida atau besi hidroksida. Cara kondensasi. Jadi reaksi ini dilakukan dengan reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, reaksi reduksi, hidrolisis, atau dekomposisi rangkap. Sekarang kita lihat yang reaksi oksidasi.
Misalnya koloid belerang. Nah, ini bisa dibuat dengan mengoksidasi H2S dengan SO2. Nah, ini reaksinya. Ini H2S dengan SO2 nanti terbentuk koloid belerang. Selanjutnya reaksi reduksi. Misalnya salt emas dibuat dengan mereduksi AuCl3 dengan timah klorida atau SnCl2. Nah, ini AuCl3 dengan SnCl2 terbentuk nanti salt emas. Selanjutnya hidrolisis. Ini contohnya solvesi plus 3, jadi FeOH3 kali yang dibuat dengan menambahkan larutan FeCl3 pada air panas. Nah, jadi ini FeCl3 atau ferriklorida dengan air yang panas nanti akan terbentuk FeOH3 kali. Ini yang solnya, ya, koloidnya. Yang terakhir ini dekomposisi rangkap. Dikloid asam silikat contohnya dibuat dengan mereaksikan natrium silikat dengan HCl. Jadi ini natrium silikat dengan HCl terbentuk koloid asam silikat H2SiO3. Nah, bisa juga pertukaran pelarut atau penurunan kelarutan ini. Contohnya koloid S dapat dibuat dengan mendinginkan campuran pelarut organik seperti alkohol, eter, kloroprom dan dengan air. Nah, ini yang cara pendinginan yang berlebih. Contohnya belerang sedikit larut dalam alkohol dan tidak larut dalam air. Nah, jadi sol belerang dapat dibuat dengan larutan jenuh belerang ke dalam alkohol ke dalam air. Jadi sol belerang dapat dibuat dengan larutan jenuh belerang dalam alkohol ke dalam air. Sekarang kita lihat contoh-contoh penerapan koloid di bidang makanan. Misalnya susu, ya, santan, ya, termasuk emulsi lemak dalam air. Nah, biasanya distabilkan oleh emulgator atau emulsifier, ya, atau zat pengemulsi. Contohnya penambahan kasein ke dalam susu. Ya. Nah, kasein ini terdiri dari berbagai macam protein yang mengandung fosfor. Nah, jadi fungsi kasein di sini menstabilkan dispersi lemak di dalam air. Jadi supaya lemak ini terdispersi merata ke dalam air dan stabil, ya, tidak terpisah. Nah, lemak tidak dapat terdispersi saat susu menjadi basi. Nah, jadi kalau susu menjadi basi, nah, lemak tidak terdispersi merata, ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya bakteri, ya, yang merusak protein dalam susu. Nah, inilah akibatnya lemak menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya. Jadi kalau susu menjadi basi, itu nanti akan bisa dilihat terjadi penggumpalan pada susu. Selanjutnya pengolahan, ya, air bersih.
Biasanya pengolahan air bersih memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Misalnya koagulasi, penyaringan, adsorpsi, dan desinfeksi. Nah, proses koagulasi yaitu misalnya untuk menjernihkan air sungai dari lumpur. Maka perlu ditambahkan tawas atau aluminium sulfat. Ya, fungsinya adalah supaya pengotor tadi bisa dikoagulasi oleh aluminium sulfat dan makin lama nanti molekulnya semakin besar dan akan mengendap, akhirnya bisa dipisahkan dari air. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai penggumpal lumpur, ya. Sedangkan kalau kaporit, ini fungsinya sebagai pembasmi kuman. Selanjutnya penyaringan. Jadi penyaringan adalah untuk menyaring molekul-molekul yang lebih besar. Bisa menggunakan kerikil, pasir, zeolit, perlit, dan lain-lain. Nah, ini prinsip koagulasi, misalnya untuk memisahkan ion Fe+2 dari air. Itu dengan cara memberikan koagulan, ya, koagulan sehingga terjadi penggumpalan. Nah, penggumpalan molekulnya makin besar dan nanti suatu saat nanti akan mengendap. Selanjutnya prinsip adsorpsi, penyerapan. Dapat bahan yang digunakan berupa karbon aktif, aluminium hidroksida, AlOH 3 kali, zeolit, perlit, dan lain-lain. Ya, nah, misalnya karbon aktif, ya, bisa menghilangkan bau, warna, rasa, dan bahan-bahan pengotor lainnya. Nah, ini proses penyerapan adsorpsi, ya. Jadi Fe+2, ion Fe+2 tadi kalau kontak dengan udara dia akan teroksidasi menjadi +3 dan akan menyebabkan air akan berwarna kuning kecoklatan. Tapi Fe+3 ini berupa endapan, ya. Jadi untuk memisahkan dari air bisa juga dengan proses adsorpsi. Jadi karena Fe+3 ini muatannya positif, maka dia nanti bisa juga menyerap ion-ion positif lainnya, seperti ini. Selanjutnya desinfeksi. Ini fungsinya adalah untuk membasmi hama. Biasanya desinfeksi itu dilakukan di akhir-akhir proses, ya. Setelah air sudah dirasa cukup bersih, maka perlu didesinfeksi agar kuman-kuman atau hamanya bisa mati. Jadi prosesnya bisa dimulai dari proses pengendapan, ya, koagulasi, kemudian hasil yang mengendapnya dipisahkan, airnya disalurkan ke proses berikut. Di sini diadakan penyaringan, ya. Nah, setelah proses penyaringan airnya makin bersih. Nah, pengotor yang masih tertinggal bisa dilakukan proses adsorpsi, misalnya dengan karbon aktif atau ada aktif. Terakhir nanti baru dilakukan proses desinfeksi sehingga diperoleh air yang bersih dan tidak ada bakterinya.